Mabuk bisa membuat semua orang tidak bisa berpikir jernih. Semua permukaan bisa dijadikan alas untuk berbaring. Seorang pria asal Jakarta ditemukan tertidur dengan kepalanya yang bersandar di motornya, sementara ia sendiri sudah tenggelam seleher karena banjir. Pada 4 Juni lalu, dilaporkan oleh media lokal Indonesia, terdapat kombinasi ombak tinggi dan curah hujan intens yang menyebabkan banjir di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat banjirop ini, ratusan keluarga mengungsi untuk sementara. Namun ada satu pria yang tidak mengungsi dan justru videonya jadi viral di media berita nasional. Pria ini terekam tertidur pulas sementara banjir mengelilinginya pada Minggu pagi 7 Juni. Ia sungguh tak sadar bahwa banjir sudah sampai selehernya. Video menunjukkan pria itu akhirnya terbangun sambil tertatih meninggalkan lokasi. Seorang petugas keamanan yang ada di lokasi mengatakan pria itu tampaknya sangat mabuk. Polisi setempat pun telah mengkonfirmasi kejadian tersebut. Tidak ada yang mengetahui identitas pria tersebut, tapi syukurlah masih ada orang lain yang sadar, jadi ada yang bisa menolongnya. Orang bisa melakukan hal-hal bodoh ketika ia sedang mabuk, dan mungkin nyawa wanita ini bisa hilang sia-sia jika tidak diselamatkan oleh jemuran pakaian. Baru-baru ini dilaporkan dari Shanghai, seorang wanita dalam pengaruh alkohol terekam kamera tergantung pada kakinya di sebuah gantungan baju di luar jendela lantai 8 dari sebuah hunian di kota Jiangsu, Yangzhou. Dalam video, wanita itu bisa terlihat tergantung di tiang jemuran pakaian yang bengkok dan untungnya masih belum patah karena menahan beban tubuhnya. Untungnya, tetangga wanita itu menemukannya berada di posisi yang sangat berbahaya sebelum semuanya terlambat. Mereka segera menelepon staf manajemen bangunan yang segera membuka pintu rumahnya dan menarik wanita itu melalui jendela. Wanita itu beruntung selamat karena rak jemuran baju. Yah, untunglah. Pengemudi mabuk menabrak pesta tercebur ke kolam renang. Dengan kepulangan LeBron, orang-orang di Ohio memiliki banyak hal untuk dirayakan. Trent Wilson dari Lakewood mengorganisir pesta kolam renang pertamanya pada tahun ini. Semuanya lancar sampai sekitar jam 6 sore ketika Cheryl Chapman menghancurkan pesta dengan mobil Jeep Liberty-nya. Wilson tinggal di Edgewater Road, dekat barat Jalan 117. Chapman mabuk sedang mengemudikan mobilnya di sepanjang Lake Elf ketika dia menabrak mobil sebelum berbelok ke jalan di belakang pesta Wilson. Penggila pesta, Christopher Sanford, baru saja melompat ke dalam air ketika duar! Chapman datang menabrak pagar kayu dan mendarat di kolam renang. Sanford bertindak cepat, membebaskan Chapman dari sabuk pengamannya dan menarik dia melalui jendela yang terbuka. Chapman kemudian didakwa dengan mengemudi dengan sembrono dan menjalankan kendaraan sambil mabuk. Saya menyentuh air dan mendengar ledakan. Sanford berkata, aku berbalik dan ada sebuah mobil Jeep di kolam renang. Wilson mengatakan bahwa orang-orang menghabiskan sekitar 80% dari waktu mereka di ujung kolam renang, tapi untungnya tidak ada yang terluka oleh gaya masuk Chapman yang dramatis. Derek diminta untuk memindahkan kendaraan dari kolam renang pada hari Sabtu. Minumlah dengan bertanggung jawab. Seorang pria dari Cina Timur ditemukan meninggal di lobi hotel setelah semalamnya pesta mabuk-mabukan. Insiden ini terjadi pada tanggal 8 Februari lalu. Pria berusia 40 tahunan itu menghadiri acara minum-minum dengan 9 kawannya sampai jam 1 pagi. Ia sangat mabuk, sampai ia tidak bisa berdiri ataupun duduk tegak. Meskipun dua temannya mencoba untuk membantunya, hingga akhirnya mereka meninggalkannya tidur di lobi dengan anggapan untuk menghilangkan efek mabuknya. Selanjutnya polisi mendapatkan telepon bahwa pria tersebut tidak bergerak saat orang berusaha menghidupkan ia kembali. Pria tersebut tampaknya meninggal akibat keracunan alkohol. Keluarganya yang berduka menyalahkan teman-temannya yang tidak menjaganya. Setelah mediasi dengan polisi, ke-9 temannya setuju untuk membayar kompensasi sebesar 1,3 miliar rupiah kepada keluarganya.